Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore. Saya Novel Fadla Ardani dari kelas TRPL 4B pagi dengan PBL 409 akan menjelaskan lab 4 dari pemrograman perangkat keras, yaitu bermain dengan RFID, lalu juga servo dan juga buzzer. Oke, untuk yang percobaan pertama, kita akan memainkan melodi di buzzernya. Seperti teman-teman dapat lihat di sini, kita sudah membuat beberapa variabel. Dan ada variabel notes di sini yang mana akan menyimpan urutan nada, dan juga ada variabel beats yang akan menentukan durasi masing-masing nada. Lalu juga kita membuat fungsi play note, play tone di sini yang akan menghasilkan suara dengan mengaktifkan dan menonaktifkan buzzer dengan frekuensi tertentu. Lalu yang terakhir ada fungsi play note yang mana akan mencari nada yang sesuai dan akan memainkannya. Dan seperti biasa kita membuat fungsi loop yang mana akan menjalankan seluruh melodi sesuai urutan di notes. Mungkin biar lebih jelas bisa langsung kita lihat hasil codingannya di hardware-nya. Jadi seperti dapat dilihat pada video, program yang baru saja ditulis baru sedang diinstal ke hardware-nya. Lalu hardware atau buzzer akan berbunyi sesuai dengan melodi yang telah kita setting sebelumnya. Ke percobaan kedua yaitu percobaan servo. Jadi seperti teman-teman dapat lihat di codingan di sini, kita memiliki yang namanya My Servo Attach 2, yang mana artinya akan menghubungkan servo ke pin GPIO 2. Lalu untuk di fungsi loopnya, di sini kita menuliskan agar servo bergerak dari 0 derajat ke 180 derajat secara bertahap. Lalu kemudian servo akan bergerak kembali dari 180 derajat ke 0 derajat dengan jeda 15 milisecond per langkah. Mungkin bisa langsung dilihat di hardware-nya hasil dari codingannya. Servonya bergerak sesuai dengan apa yang kita tulis ataupun apa yang kita codingkan tadi. Oke, baik, kita lanjutkan ke percobaan ketiga kita, yaitu percobaan pembacaan RFID. Jadi seperti teman-teman dapat lihat di sini, ada SPI.begin, di mana ini akan mengaktifkan komunikasi SPI, teman-teman. Lalu di codingan di bagian bawahnya ada MFRSC 522, yang mana ini akan menginisialisasi modul RFID. Lalu di fungsi loopnya sendiri, kita akan mengecek apakah ada kartu RFID yang baru. Jika ada, UID kartu akan dicetak ke serial monitor ya, teman-teman. Seperti lock. Lalu juga ada MFRC 522 yang paling bawah ini, teman-teman. Ini berfungsi untuk menghentikan komunikasi setelah membaca kartu. Mungkin bisa langsung dilihat hasil akhirnya di hardware. UID ataupun Unique Identifier dari kartu yang di-scan akan ditampilkan di serial monitor dengan format hexadecimal seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya yang terakhir yaitu percobaan keempat, yang mana kita akan menggabungkan semua aspek, yaitu mulai dari RFID, servo, dan buzzer ke dalam suatu program terpadu. Jadi di sini seperti teman-teman dapat melihat, codingan ini secara keseluruhan berfungsi untuk membaca kartu RFID, lalu menggerakkan servo, dan memainkan melodi dengan buzzer, teman-teman. Jadi di fungsi setup di sini, nanti akan menginisialisasi komunikasi RFID, servo, dan buzzer. Lalu di fungsi loop akan mengecek kartu RFID. Dan yang nantinya akan menghasilkan output jika kartu terdeteksi, servo bergerak dari 0 derajat ke 180 derajat. Setelah itu, buzzer memainkan melodi dari notes, lalu servo kembali ke posisi awal. Lalu juga UID kartu akan ditampilkan di serial monitor. Mungkin biar lebih jelas ya teman-teman, bisa langsung lihat di hardware-nya hasil dari codingan ini. Baik teman-teman, ini adalah hasil akhir ataupun hasil dari percobaan 4 yang baru saja kita buat tadi. Jadi sistematisnya di sini ketika kartu RFID terdeteksi, maka servo akan bergerak dari 0 derajat sampai 180 derajat secara bertahap, lalu akan kembali lagi seperti semula. Lalu juga buzzer akan berbunyi memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lalu serial monitor akan menampilkan unique identifier dari kartu yang terdeteksi.